di YouTube, di mana gitu. Baca ini sekian kali maka akan ini. Baca ini sekian kali maka bakal begitu. Kalau teman-teman semuanya mendengar hal tersebut, jangan terlalu percaya. Ya, jangan terlalu percaya. Kenapa? Karena yang namanya riyadhah itu satu kesatuan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pada dasarnya, ketika kita meriadohi sesuatu, seperti umpamanya kita riadoh dengan surat Al-Waqiah, misalnya, seperti apa yang saya lakukan 40 kali, kemudian alhamdulillah datang sebuah keajaiban bahwa dengan surat tersebut Allah kasih keajaiban yang luar biasa waktu itu. Tapi pada dasarnya ketika itu pun tidak hanya surat Waqiah saja yang dibaca. Tidak hanya itu saja yang dilakukan, tapi semuanya berkesinambungan, semuanya satu kesatuan. Kita banyak melihat ya atau mendengar di YouTube, di mana gitu. Baca ini sekian kali maka akan ini. Baca ini sekian kali maka bakal begitu. Kalau teman-teman semuanya mendengar hal tersebut, jangan terlalu percaya. Ya, jangan terlalu percaya. Kenapa? Karena yang namanya riyadhah itu satu kesatuan. Tidak bisa pisah gitu. Terus baca waqiah saja sementara sholatnya ditinggalin, sedekahnya enggak. Ya hasilnya akan lama. Sehingga ada sebagian yang komentar di video saya yang itu, saya sudah 4 tahun baca waqiah terus, tapi belum ada keajaiban. Menurut saya itu aneh. Aneh kenapa dia ngomong seperti itu. Karena ketika dia ngomong seperti itu, sebenarnya dia sedang menghinakan dirinya sendiri. Dalam artian, dia tidak pantas untuk menerima keajaiban itu. Teman-teman semuanya, di sini sebenarnya 7 amalannya itu sangat ringkas, sangat gampang. Amalan kita sehari-hari. Yang pertama sholat. Sholatnya dibenerin. Nah, sholatnya di awal waktu. Kalau bisa berjamaah. Awal waktu dan berjamaah. Bahkan kalau kita lagi butuh, sebelum azan kita sudah di masjid itu. Tanda bahwa kita serius pengen sesuatu sama Allah. Nah, dulu ketika susah, ya Allah, memang kadang kita itu diuji dengan kesusahan itu untuk lebih dekat sama Allah. Dan kadang-kadang setelah senang, kita jauh dari Allah. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya. Yang pertama adalah sholat. Sholat wajibnya terutama. Sholat wajibnya dibenerin. Sebelum adzan sudah di masjid, kemudian sholat berjamaah di awal waktu. Kemudian setelah itu jangan lupa untuk sholat hajat. Dulu waktu saya susah, sholat hajatnya bisa sampai 5 kali sehari. Pokoknya setiap selesai sholat fardu, di akhir itu, mau akhir-akhir setelah zikir, setelah yang lainnya, kita sholat hajat. Sholat hajat minta sama Allah yang kita inginkan. Kita maunya apa? Khusus sholat hajat. Kalau maunya 3 hal, saya sholat hajatnya 3 kali. Kenapa demikian? Karena ada hadis yang mengatakan bahwa seseorang jika butuh sama Allah, maka berwudulah. Setelah berwudu, sholatlah hajat 2 rakaat. Kalau dulu saya bacaannya di rakaat pertama itu baca ayat kursi. Kemudian setelah baca ayat kursi, baca qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian di rakaat kedua baca ayat kursi, setelah baca ayat kursi baca qul huwallahu ahad. Dan di sujudnya itu lama sekali. Kita ngomong betul-betul sama Allah dalam hati kita dengan bahasa kita yang dimengerti oleh kita gitu ya.
Tapi dalam hati, kalau pakai bahasa Indonesia dalam hati. Karena kalau diucapkan, maka salatnya menjadi batal. Itu sholat hajat begitu. Ya. Sholat hajat, tiap hajat kita sholat hajat. Minimal sehari sekali. Ya, kalaupun hajatnya sudah terpenuhi, sholat hajatnya jangan ditinggalin sehari sekali. Itu sholat hajat. Dan doanya khusus. Doanya khusus. Ada doanya. Nanti kita ngomongin sholat hajat khusus. Ya. Doanya kita bertawassul kepada Nabi. Allahumma inni as'aluka wa tawajjah ilaika binabiyyika nabiyyi rahmah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya nabi Allah inni tawajjahtu bika ila rabbi fi qada'i hajati hadhihi. Kemudian disebutkan hajatnya. Kemudian yang kedua, amalan yang kedua adalah sedekah. Ya. Kenapa saya nggak bilang di sini zakat? Karena rata-rata orang yang susah itu bukan muzaki, tidak wajib zakat atasnya, tapi sedekah. Kok orang susah disuruh zakat sih? Kok orang susah disuruh sedekah? Harusnya menerima sedekah. Nah ini yang beda. Ya. Sedekahnya setiap hari. Sedekah setiap hari. Berapa yang ada di dompet kita? Di dompet kita umpamanya ada 10.000, maka 10%-nya keluar. 1.000 rupiah. Kalau seandainya nggak ada sama sekali, maka ganti. Bisa ganti dengan apa saja. Misalnya dengan senyum, itu sudah sedekah. Misalnya dengan menyapa tetangga duluan, itu asal niatkan sedekah, itu jadi sedekah. Kita salam ke orang lain yang bertemu dengan kita. Kita senyum dan niat dalam hati, omongin, ya Allah saya nggak bisa sedekah hari ini dengan uang. Tapi saya sedekah dengan senyum saya. Ya Allah saya nggak bisa sedekah dengan uang. Tapi saya sapuin masjidmu. Kita pel tuh masjid. Kita sapuin. Kita ada sampah di jalan kita bersihin. Itu semuanya sedekah. Dan niatin bahwa kita mau sedekah setiap hari. Nggak harus uang. Ya. Kalau memang uang tidak ada sama sekali, ya bersihin ya, bersihin rumput, ya, di tempat umum, mau di tetangga kita, mau di jalanan, ya, bersihin sampah dan yang lainnya, itu semuanya adalah sedekah. Fungsinya apa? Fungsinya untuk magnet. Ya. Karena ada sebuah kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Menurut para ulama, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal. Apa yang kita amalin, itu yang datang. Kita baik sama orang, pasti orang baik sama kita. Kan begitu kan? Kita senyum sama orang, pasti dibalas sama senyum. Kita ngasih kepada orang berbentuk makanan, biasanya ada yang ngasih lagi kita makanan. Kita ngasih dengan uang, biasanya ada yang ngasih lagi kita dengan uang. Jadi sedekah setiap hari dinyatakan, diazamkan kita akan sedekah setiap hari. Setiap pagi kita sedekah. Kalau nggak bisa dengan uang, dengan yang lain. Dengan tenaga, dengan senyum, dengan bersih-bersih, dan yang lain. Kalau umpamanya tidak bisa keluar rumah, cukup bikin celengan di rumah, kemudian dimasukin. Nanti seminggu sekali, setiap Jumat dikasih ke masjid. Atau dikasih ke siapa. Yang penting ada sedekah. Ya. Sholat, dan yang kedua sedekah. Yang ketiga, saum. Saum ini fungsinya buat apa? Untuk menyucikan diri kita. Kita banyak dosa. Oleh karena dengan saum tersebut, maka kita membersihkan dosa-dosa kita. Dosa kita bersihkan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa puasa atau saum itu
membakar dosa seperti membakar api, membakar kayu bakar. Kama ya'kulun narul khatab. Saum itu. Dan ketika kita saum, semua waktu kita menjadi diijabah doa. Ya. Di antara doa-doa yang diijabah itu adalah doa us-shaim hatta yuftir. Doanya orang yang saum sampai ia berbuka. Khususnya ketika akan berbuka, maka doanya diijabah sekali. Kalau dulu waktu kita benar-benar susah, gitu. Saya lagi benar-benar susah, sengaja itu saum. Buat apa? Buat doa ketika mau makan, gitu. Ketika mau buka puasa, kita saum. Kita berdoa dulu. Apa yang kita inginkan. Bahkan sholat hajat dulu. Ya. Sholat hajatnya diperbanyak. Tapi sholat hajatnya tidak setelah asar ya. Sebelum asar. Kemudian setelah sholatnya dijaga, sedekahnya dilakuin, saumnya dijalanin. Ustadz, saya nggak bisa tiap hari. Ya, Senin Kemis. Senin Kemis saya nggak bisa. Ya, hari Senin saja. Atau hari Kamis saja. Ya, Senin Kemis nggak bisa. Ya, minimal 1 bulan 3 kali. Nah, jangan sampai enggak sama sekali. Kalau benar-benar lagi riyadhah, kalau bisa puasa Daud. Sekarang puasa, besok enggak. Sekarang puasa, besok enggak. Puasa lagi, enggak lagi, puasa lagi, gitu. Kemudian yang keempat adalah sholawat. Nah, ini. Sholawat itu luar biasa. Apa fungsinya? Sholawat itu ibarat kita bertawassul kepada Nabi. Minta tolong kepada Nabi. Minta tolong akan apa? Minta tolong syafaatnya. Syafaatnya berupa apa? Berupa tolong ya Rasulullah. Itu saya suka dalam hati. Ya Rasulullah, saya udah doa sama, tolong bantu doa saya, doain saya. Gitu ya. Ngomong begitu. Karena setiap sholawat kita dibalas oleh Rasul. Hadisnya sahih. Ya, Nabi itu nggak pernah mati. Nabi itu ada dan siap membantu kita. Ya. Baik di dunia maupun di akhirat. Di akhirat saja bisa, apalagi di dunia. Akhirat sama dunia gedean mana? Gedean akhirat. Kalau di yang gede saja bisa, apalagi di dunia yang kecil ini. Ya. Mungkin karena kita berdoa, kita banyak dosa, kita banyak hutang, kita banyak hal yang kita tidak pantas. Tapi kita minta sama Rasul supaya kita didoakan, dikasih syafaat. Supaya doa kita, keinginan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sholawat, kapan sholawatnya? Kapan saja, sebisa mungkin. Kalau kalau nggak bisa istiqomah, maka kasih batasan bilangan. Boleh 1.000, boleh 3.000, boleh 10.000. Jangan 100, 200. 1.000. Gitu. 1.000. Tiap hari 1.000. Sholawatnya yang pendek boleh, yang panjang juga boleh. Yang kita bisa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pakai sallallahu ala sayyidina Muhammad. Mau pakai sholawat yang panjang boleh. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman. Sholawat nariyah, sholawat bunciat, sholawat apa saja. Yang penting sholawat, doa kita, apa namanya, dengan tujuan Allah, mudah-mudahan Rasul memberikan syafaat kepada kita. Kemudian surat Al-Quran. Nah ini baru ke Al-Quran, baca Quran. Kalau bisa ya semuanya, semua Quran dibaca. Tapi kalau nggak bisa, ya surat-surat yang penting saja seperti Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, Yasin. Gitu. Kalau dalam hal ini berkaitan dengan rezeki, pakai Al-Waqi'ah. Fungsinya apa? Mendawamkan surat-surat ini. Supaya kita dalam satu hari itu nggak luput dari baca Quran. Minimal baca surat ini aja. Begitu. Kan surat ini juga Al-Quran, bagian dari Al-Quran. Berarti kita membaca Al-Quran.
Itu mau 3 kali, mau 10 kali, mau 40 kali, mau 100 kali, terserah. Tapi yang jelas tiap hari baca Quran. Jadi ketika saya baca Waqiah 40 kali, kemudian alhamdulillah ada keajaiban, itu tidak ujug-ujug baca 40 kemudian datang keajaiban, tidak seperti itu. Walaupun mungkin ada beberapa yang mengalami hal itu, tapi jarang begitu. Itu harus diawali dari rentetan riadoh yang lumayan panjang. Kemudian setelah kita mendawamkan satu surat, kemudian yang keenam adalah safar. Safar itu melakukan perjalanan. Jika kita di rumah saja, umpamanya kita orang nganggur, safarlah, pergilah, berapa namanya, merantau. Merantaunya kalau belum biasa yang jauh, ya tetangga kampung, tetangga kecamatan, tetangga desa. Yang penting jalan. Kalau nggak tahu apa yang mesti dikerjakan, ya sudah, jalanlah dari masjid yang satu ke masjid yang lain. Itu namanya kasab. Kasab itu ya syariat. Kalau kita cuman baca saja, ya, doa saja tanpa adanya kasab, itu ibaratnya rekening. Kasab ini ibaratnya rekening. Kayak kita mau transfer, ibaratnya Allah itu mau transfer. Ya. Tapi nggak tahu karena kita nggak punya rekening, jadi transfer kemana? Ya. Apakah bisa ujuk-ujuk Allah itu ngasih langsung 100 juta gitu, di bawah kasur kita? Bisa nggak? Bisa saja, cuman mustahil bagi orang seperti kita. Gitu ya. Makanya orang seperti kita butuh kasab, butuh rekening untuk ditransfer. Ya. Apapun kasabnya itu. Walaupun secara fisik, secara kasat mata hanya cukup untuk 1 hari, 2 hari, hanya cukup untuk makan 10.000, 20.000, tidak masalah. Karena itu kasab. Karena nanti akan ada suatu masanya bertingkat begitu. Jangan sampai nggak ada rekeningnya sama sekali. Ya, ditransfer kemana ini susah. Begitu. Kemudian yang ketujuh terakhir, kita sidik. Sidik itu apa? Nah, percaya 100%, yakin 100% bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Hanya saja waktunya belum pas. Kita selalu minta yang terbaik, kasih kepada kita pada saat yang tepatnya, di saat yang paling membutuhkan, saat yang paling maslahat buat kita. Karena semua doa itu diijabah. Kita harus sidik. Sidik itu apa? Benar-benar yakin 100% Allah mengabulkan. Ya. Bahkan jangan sampai kita dalam hati kita terbersit, ya Allah nggak ngabulin doa kita, maka doa kita nggak bakalan dikabulin sama sekali. Karena kita sudah suudzon sama Allah. Padahal Allah sudah mempersiapkan yang terbaik. Ma min da'in yad'u illa kana baina ihdas salas, imma an yustajaba lah wa imma an yadakhir lahu wa imma an yaghfirallahu lahu dunubahu. Jadi ada 3 kemungkinan. Bisa dikasih sesuai dengan yang kita inginkan, bisa ditangguhkan. Sampai kapan? Sampai akhirat. Kalau bisa sampai kapan? Bisa masa depannya lagi. Bisa 2 tahun lagi, bisa 1 tahun lagi, tergantung kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita adalah berdoa dengan sekuat tenaga. Kemudian, percaya, sidiknya apalagi setelah benar-benar percaya sama Allah, kita melakukan riyadhah yang 7 itu dengan yakin, dengan istiqomah, terus-menerus. Dan hati kita terus konsentrasi fokus terhadap amalan-amalan dan doa-doa kita. Insya Allah suatu hari kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalaupun tidak kelihatan wujudnya,
tapi kebahagiaan itu akan ada di hati kita. Ya, kebahagiaan itu akan ada di hati kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan bagi teman-teman semuanya yang sedang kesusahan, coba riyadhah ini. Dulu saya mengalami banyak hal, banyak kesusahan. Alhamdulillah, ya, sekarang saya sudah banyak kebahagiaan yang saya dapatkan, sudah banyak berubah dibanding dulu. Walaupun sekarang bukan orang kaya, tapi bahagia itu ada. Bahagia itu ada. Dan jika dibandingkan dengan kehidupan di waktu dulu, kehidupan sekarang jauh lebih nikmat, jauh lebih bahagia, dan jauh lebih bermanfaat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan teman-teman semuanya yang menjalankan riyadhah ini mendapatkan apa yang diinginkan. Jangan pernah berputus asa. Allah selalu memberikan kita yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.